Silakan duduk. Ya, terima kasih. Selamat malam dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali bisa menghadiri Anda malam hari ini. Kita bertemu lagi. Saya Hilbram Dunar. Anda kembali menyaksikan MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Di mana malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan sebuah perbincangan bersama sahabat super yang juga sudah hadir di Grand Studio Metro TV. Membahas mengenai jodoh. Ya, jodoh yang seperti apa? Jodoh yang ekspres. Lalu apa yang dimaksud? Langsung saja kita sambut Bapak Mario Teguh. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. So, my love won't wait. Cintaku tak akan menunggu. Jodoh ekspres. Doa dari puluhan juta orang hari ini. Yang mendoakan hujan kalau malam minggu. Padahal kalau doanya manjur dan betul-betul hujan, coba kalau dia tadi minta jodoh. Iya toh? Loh, daripada minta hujan kan lebih baik jodoh. Baru setelah itu tahu anggaran yang dibutuhkan untuk itu. Ya, tapi rawi-rawi rantas malang-malang putung, Tuhan menginginkan kita berpasangan. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu berpasangan. Tapi tidak semua orang membahagiakan sebagai pasangan. Walaupun janjinya dulu membahagiakan. Seperti banyak orang yang berjanji untuk naik setelah di atas lupa, sama dengan pernikahan. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita betul-betul putuskan hari ini supaya bukan hanya Senin. Sebelum Senin ada yang jatuh cinta kepada kita, 4 orang. Sebelum Selasa kita pilih, sebelum Kamis kita ke KUA. Jangan ketawa, bilang amin. Itu. Oke, jodoh ekspres topik kita kali ini, Pak Mario. Saya ingin tahu untuk sahabat super yang hadir di studio, tolong angkat tangan Anda yang masih jomblo. Banyak ya? Oke, ingin dapat jodoh? Mau, oke. Banyak orang yang mengatakan hidup ini singkat, Pak Mario. Yeah. Sehingga ketika dia menjomblonya lama, mereka makin lama semakin panik. Karena nggak dapat jodoh-jodoh juga. Akhirnya merasa tidak tenang, merasa ragu-ragu apakah dirinya cukup pantas untuk akhirnya nanti bisa mendapatkan jodoh. Pak Mario melihat bagaimana? Kita lihat yuk memes dari Mamat. Nih, Mat, lu setuju gak kalau hidup ini sebentar? Setuju sih setuju, tapi ngejomblonya ini lo lama. Kasihan sekali nanti. Si Mamat ini pedagang supermarket keliling sahabat Mario kecil di kampungnya dulu. Lihat ya, orang mengatakan hidup ini sebentar, nanti dulu miskin 50 tahun itu lama. Iya toh? Lalu katakan hidup ini sementara, nanti dulu sakit-sakitan. Berapa lama kita sebut sebentar? Jadi itu sebabnya Tuhan mengatakan, loh, nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Usia, umur, isi dengan sesuatu yang membahagiakan. Jangan karena dunia yang hanya 80 tahun dibandingkan dengan keabadian akhirat, lalu kita menyepelekan yang 80 tahun, ya? Lalu kita menyepelekan istri, itu sebabnya Pak, tuntut istri, jangan minta apa-apa, yang penting kita hidup dalam cinta. Terus istrinya bilang, makan tuh cinta, enak. Sahabat-sahabat yang baik hatinya, hidup itu lama kalau menderita. Loh ya, lama kalau menderita. Kalau senang? Lama karena diteruskan dalam kebaikan di akhirat. Iya toh? Orang yang baik dunianya itu baik akhiratnya. Lalu orang yang menghujat, ini hanya kebaikan dunia, nanti dulu. Baik di dunianya apa? Kaya, berderma, membangun pendidikan yang luas, pelayanan medis yang luas, coba. Jadi kalau gitu yuk jadi orang itu yang tidak menyepelekan sesuatu hanya karena kita tidak punya. Kan banyak orang gitu, oh nggak penting, kenapa? Gua nggak punya. Gitu. Penting, semua kebaikan penting. Yuk, jadi dari sekarang coba teknik ini. Saya tanya sekarang, kalau Anda tiap hari menyatakan cinta,
lalu menyatakan ingin menikahi wanita itu, lebih cepat menikah nggak daripada yang diam nunggu? Ayo, cepat, aku cinta padamu, gitu kan? Enggak gitu, it's okay, aku cinta padamu. Enggak, it's okay, aku cinta padamu. Lama-lama kan kena satu yang serius. Iya toh? Iya, wanita juga gitu. Pak Mario, apakah boleh wanita menyatakan cinta duluan? Kenapa tidak? Yang meminang Rasulullah pertama siapa? Itu dia. Jadi wanita itu harus berani. Boy. Itu. Aneh ada hati sama lo. Gitu. Nggak mau, ya udah. Gitu loh. Yang berani, orang-orang berani masuk di wilayah yang tidak dimasuki penakut. Dan penakut di dunia banyak sekali. Yang berani yuk. Minta yang Anda inginkan, upayakan yang Anda inginkan. Apapun yang Anda inginkan, mungkinkan. Gitu. Super sekali Pak Mario. Apapun yang Anda inginkan, mungkinkan. Ya, super sekali. Dan masih banyak sekali hal-hal yang menarik kalau kita berbicara mengenai Jodoh Express ya di kesempatan kali ini. Dan nanti saya akan memberikan kesempatan untuk sahabat super yang hadir di studio. Kalau tadi melihat dari banyaknya yang mengangkat tangan dan masih jomblo, saya yakin ada banyak sekali pertanyaan yang ingin diajukan kepada Pak Mario. Seperti apa nanti ya, giliran Anda akan dapat. Tapi kita break dulu sebentar, Anda jangan kemana-mana. Karena kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Way. Restu orang tua, restu Tuhan. Tapi ingat, orang tua yang amanah. Karena ada orang tua yang memaksa anaknya menikah dengan orang kaya saja. Walaupun menjadi istri ke-47. Saya Hilbram Dunar, Anda masih terus menyaksikan MTGW Mario Teguh Golden Ways. Dan berbicara mengenai Jodoh Express. Ketika Anda menjadi orang yang sendiri, menjadi jomblo, lalu Anda berkali-kali berusaha mendapatkan pasangan dan belum juga berhasil, tiba-tiba Anda mulai berpikir, ini jangan-jangan memang saya tidak punya pasangannya nih, karena nggak ada yang mau sama saya. Ada yang merasa seperti itu? Pak Mario melihat? Ada yang menjawab, ya cukup keras di belakang. Pak Mario melihat seperti apa? Saya anjurkan kita tidak menggunakan istilah jomblo ya. Gunakan istilah single, itu lebih internasional. So, being jomblo itu is not a bad thing. Oke, menjadi kekasih itu merepotkan. Believe me. Menikah itu bentuk pajak paling besar dalam kehidupan. Okay? Sedang jomblo itu ada sense of irresponsibility. You nggak harus ngurus, gitu kan? Masih betul-betul acu baby, gitu. Tapi tidak lama. Karena setelah itu kita melihat, loh kok boncengan naik motor dia, gitu kan? Di pohon, duduk. Kok kita sendirian, hanya main handphone yang nggak ada yang nelpon. Nah. Oke, Tuhan menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Jangan kecil hati, pasangan Anda sudah dilahirkan. Sudah ada, sedang berdoa yang sama. Sedang berdoa, ingin bertemu dengan Anda. Gitu kan? Nah, kalau di dalam doa Anda tidak ada singkatan LDR, itu berarti dia dekat. Ya, pernah nggak doanya? Tuhan, pacarku kalau bisa LDR. Itu yang dekat-dekat dihapus semua sama Tuhan. Tapi kalau doa dekatkanlah jodohku, berarti di mana? Dekat, tapi apakah matamu mensyukuri yang dekat? Banyak orang tidak mensyukuri yang dekat, menganggap yang dekat semuanya itu, padahal lihat ya, yang dekat-dekat itu asli orangnya, yang jauh-jauh itu pilihan, foto pilihan, fotonya carukan. Ada yang ketawa itu berarti kena dia. Nah, Tuhan menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Kenapa Tuhan mengatakan derajat yang naik-naik dihubungkan dengan ilmu? Aku tingkatkan derajat orang yang berilmu.
Berarti kalau kita itu berilmu, pasangan kita pada level itu. Kalau sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Lihat, pasangannya di mana? Kalau di sini ini salah milih. Betul, ini loh yang banyak menderita itu. Salah milih hanya karena penampilan, karena nafasnya sesak. Ini kan laki-laki gagah tertarik pada wanita yang coba. Nah, kalau Tuhan itu menciptakan segala sesuatu berpasangan, berarti pasangan kita juga banyak. Kalau kau perbaiki dirimu, pasanganmu baik. Kalau kamu berilmu, pasanganmu dari kelas yang akan membantumu, yang mengerti. Lihat itu. Jadi yang tergesa-gesa, ekspresnya itu, jodoh ekspres itu bukan hanya mencari ke sampingnya loh ya. Memantaskan diri bagi kehebatan kelas itu juga ekspres loh ya. Wanita lebih tertarik kepada laki-laki yang sukses. Wanita memaafkan wajah laki-laki yang sukses. Gitu? Hanya laki-laki muda yang stres tentang sisirnya, rambutnya lah. Rambut itu tidak penting. Jangan buat sakit hati orang ketawa begitu ya. Oke, nah, jadi damailah bahwa Tuhan itu menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Waktu menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, sudah terjadi nggak? Sudah. Berarti dia sekarang ada. Itu sebabnya nanti malam gini, Tuhan, hatiku damai karena aku sadari dia juga tidur di bawah langit yang sama. Ya, gatal semua rasanya badan mendekat. Ya, so damai ya, damai. Sekarang, lebih baik menemukan atau ditemukan? Lebih baik menemukan atau ditemukan? Lebih mudah menemukan atau ditemukan? Ditemukan. Yuk teriak-teriak di pinggir jalan, semua orang memperhatikan. Ya, wah gitu. Tuh keluar dari Metro TV langsung gak waras, ya gitu. Ayo, jadi kalau begitu tugas Anda bukan menemukan. Jadilah pribadi yang bisa ditemukan. Maka bergaulah yang baik. Di Facebook, di Twitter pakai foto yang baik. Bukan yang iya, semua jadi keong racun begitu. Pakai nama nggak jelas. Statusisasi. Harmonisasi cagar budaya. Jadilah pribadi yang mudah ditemukan oleh orang baik. Itu. Jadilah pribadi yang mudah ditemukan orang baik. Yang ingin ditemukan untuk bertanya langsung kepada Pak Mario Teguh. Penanya pertama kita kali ini, angkat tangan Anda. Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mario. Selamat malam, salam super. Yes, perkenalkan, nama saya Roni dari Sukoharjo 1, Pringsewu, Lampung. Dari Lampung? Iya. Pak Mario, setahun yang lalu saya punya keinginan untuk menikah. Dan saya sudah sampaikan keinginan saya itu kepada orang tua saya. Tapi orang tua saya belum menerima karena dengan alasan saya belum bisa memantaskan diri. Terus kemudian beberapa saat yang lalu saya keinginan menikah saya itu kandas karena daripada orang tua saya juga belum bisa memberikan izin kepada saya. Tetapi Pak Mario, pada saat sekarang ini saya punya keinginan untuk menikah. Terus bagaimana, yang saya tanyakan adalah bagaimana saya bisa memiliki konsistensi diri supaya memiliki prinsip yang tidak berubah-ubah dalam menentukan jodoh saya ini. Karena saya yakin Pak Mario, saya sekarang bukan jomblo Pak Mario, karena saat ini Tuhan belum memberikan saya jodoh. Sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan jodoh yang terbaik buat saya. Super sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi orang tua ini mengkudeta keinginan Anda.
Iya, Pak. Ya. Anda ingin menikah, begitu semua pertanyaan ini tadi, yang mau dinikahi sudah ada. Sudah ada. Dia mau? Nggak mau? Belum tahu, Pak, belum tahu. Oh, belum tahu. Belum tahu. Ya tanya. Udah capek-capek melawan kudetanya orang tua. Dia mempertakut impian Anda. Tanya. Sebelum aku berjuang, gitu kan? Maukah kau kepadaku? Dia bilang enggak. Bapak bener. Bapak bener. Jauh-jauh dari Lampung belum tanya ke dia. Banyak orang tidak betul-betul mandiri dalam hidupnya. Kalau Anda itu selalu minta persetujuan orang lain sebelum bertindak, bisa jadi apa? Sebagian hal besar belum dilihat oleh orang lain. Tuhan memberikan Anda pandangan. Itu sebabnya Anda meyakini yang diragukan oleh orang lain. Bukankah semua orang yang berhasil itu berhasil membuktikan orang lain salah? Buktikan, Pak. Kembali ke Lampung, Pak. Betul. Kembali ke Lampung. Datang ke orang tuanya. Bilang, gua mau anak lo. Gitu kan? Coba. Ya jangan begitu-begitu amat. Oke? Karena orang tuanya bisa mengkudeta kembali kan. Nah, jadi lebih mandiri, Pak. Lebih mandiri karena keputusan menikah itu keputusan Anda. Restu orang tua, restu Tuhan. Tapi ingat, orang tua yang amanah. Karena ada orang tua yang memaksa anaknya menikah dengan orang kaya saja. Walaupun menjadi istri ke-47. See? Yang mandiri. Gitu. Langsung saya minta Anda untuk mengambil alat polling Anda, silahkan yang ada di tempat duduk ya. Kita akan melakukan polling, Anda pilih satu pilihan. Anda yang menyaksikan program ini dimanapun Anda berada juga bisa ikut memilih di mtgwpoll.com. Di mana pada malam hari ini pollingnya adalah apakah yang bisa mempercepat jodoh? A. Tegas dalam menyatakan cinta dan rencana pernikahan. Yang B. Sikap yang baik dan kesiapan ekonomi yang memadai. Yang C. Penampilan yang baik dan pergaulan yang luas. A, B, atau C. Silakan tentukan pilihan Anda sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kami lock jawabannya dan kita berikan tepuk tangan. Hasilnya akan sama-sama kita lihat sebentar lagi. Mungkin sama dengan pilihan Anda. Jadi jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Ways. Empat agama ini ditegakkan oleh orang-orang gagah. Miskin is no good. Konspirasi ekonomi. Untuk orang yang masih single, masih sendiri, belum juga mendapatkan jodohnya, mulai berpikir macam-macam. Sehingga ada yang mengatakan juga bahwa belum dapat jodoh karena belum memiliki uang banyak. Pertanyaan saya ke Pak Mario adalah, apakah ada hubungannya, Pak Mario, menjadi berpasangan dengan memiliki uang banyak? Untuk menikah ya mungkin, Mas. Tetapi berjodoh tidak loh ya. Coba kita lihat ini yang... Jangan nyombongin... Belum baca udah ketawa. Jangan nyombongi teman yang HP-nya murah, paling tidak dia ada yang nelpon. Karena banyak orang teleponnya smartphone, unlimited pulsa, tapi nggak ada yang telepon. Kalau bergetar pun SMS dari operator. Si Aneng sering terima telepon. Telepon asal bisa kering, ada suaranya, layarnya mati pun, kalau yang telepon di sana bilang I love you, terus dia bilang gini, will you marry me? Jangan menyepelekan orang, karena orang-orang yang kita sepelekan biasanya justru sangat disayangi Tuhan. Lihat ya, keluarga, orang tua yang menganaktirikan anak tertentu, menganakmaskan anak tertentu, perhatikan. Yang anak emas hidupnya nggak sebaik anak tiri.
Anak yang anak kambing hitam kan itu. Perhatikan itu. Karena anak-anak yang tidak disayangi orang tua diambil langsung oleh Tuhan pemeliharaannya. Jadi orang-orang yang disepelekan gitu, teleponnya jadul, hitam putih, itu pun kalau nyala, gitu kan. Tapi yang nelpon, terus bilang gitu, iya tapi kan ada yang bilang gitu, iya tapi kan kelas dia, gitu kan. Yang ngelamar dia kelas dia, iya pertanyaannya kelasmu kok juga nggak ada yang mau sama kamu. Ayo. So kalau begitu yuk lebih rendah hati, supaya Tuhan bergembira sekali menjodohkan kita dengan orang-orang baik. Kan Tuhan tidak suka orang baik berjodoh dengan orang tidak baik. Nah kita datang kepada Tuhan malam ini, Tuhan aku kan sudah baik, aku kan lucu dan imut-imut. Aku dengar-dengar katanya mau dipinang Tuhan. Kapan ya? Itu ketawanya penuh siksaan. Jadi uang memang betul menyegerakan pernikahan, tapi belum tentu jodoh. Oke, so kalau begitu jadi orang yang baik yuk, karena yang berangkatnya dari hati sampainya ke hati. Kualitas hati menentukan kualitas kehidupan. Kalau kita orang baik, jodoh kita juga orang baik. Itu. Super Pak Mario, kualitas hati menentukan kualitas kehidupan. Saya akan langsung melihat seperti apa hasil polling yang sudah dipilih oleh sahabat super yang hadir di studio maupun Anda di mtgwpol.com. Kita lihat ya, apakah sama dengan pilihan Anda. Ini dia. Pollingnya adalah apakah yang bisa mempercepat jodoh. Pilihan A, tegas dalam menyatakan cinta dan rencana pernikahan 34%. Yang B, sikap yang baik dan kesiapan ekonomi yang memadai 51%. Dan yang penampilan baik dan pergaulan luas hanya dipilih oleh 15%. 3.193 voters. 3.193 orang yang pilih. Super sekali. Siapa yang pilih C? Selamat malam, Pak Mario. Selamat malam, Ibu. Alasan saya memilih penampilan yang baik dan pergaulan yang luas dalam mempercepat jodoh untuk menerapkan seperti yang pernah Bapak katakan bahwa wanita baik itu untuk pria yang baik. Dan di lingkungan yang baik dengan pergaulan yang luas dan penampilan yang baik. Super sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu. Jangan duduk. Jangan duduk dulu. Beritahu saya kenapa ini pilihan yang sebetulnya mencakup semuanya. Di mana? Ya kita nggak bisa memungkiri bahwa dalam sebuah kesukaan ataupun ketertarikan terhadap orang lain, penampilan itu menjadi poin yang awal. Super. Jadi ini ya, penampilan baik. Ini apa hubungannya dengan ini dan ini? Ya, kalau kita berpenampilan baik, itu akan menunjukkan sikap yang baik dalam kesiapan ekonomi yang memadai, dan oleh karena itu kita pun dapat tegas menyatakan cinta. Super sekali. Bukan hanya pilihannya, tapi bagaimana menggunakan pilihan. Ini banyak orang menikah tapi tidak memberdayakan yang dinikahinya sebagai jodohnya. Karena istri Anda bukan jodoh Anda kalau Anda tidak menjodohinya. Terima kasih, super sekali. A, tegas dalam menyatakan cinta. Siapa ini? Siapa ini? Saya Bintang dari Tebet. Yes, Pak Bintang. Saya pilih A karena ketika kita menyatakan cinta, berarti kita berani. Dan kenapa tegas dalam menyatakan rencana pernikahan, berarti kita tahu kemana kita membawa cinta kita kepada wanita itu. Super sekali. Berarti di dalam, berdiri saja dulu Pak. Berarti di dalam ketegasan Anda untuk menyampaikan cinta dan menyampaikan permintaan untuk dia menikahi Anda, ada semacam keyakinan mengenai kemampuan ekonomi ya. Saya percaya ketika kita belum berpasangan, kita punya rezeki. Ketika kita berpasangan pun akan disatukan rezekinya. Jadi pasti urusan rezeki sudah wajib kita cari, Tuhan memberikan yang terbaik. Gitu Pak. Banyak sekali wanita yang berdoa, laki-laki seperti Anda semua Pak. Amin Pak. Super sekali. Jadi Anda yakin bahwa sekarang belum menikah saja sudah ada rezeki.
Apalagi setelah menikah, apalagi dia anak satu-satunya dari orang kaya. Amin, bapaknya udah Amin, tua, Pak, amin. sakit-sakitan ya. Nah, tapi that's very smart, Pak. Ketegasan wanita itu ingin mendengar. Yang ingin didengarnya yaitu kata-kata I love you dan will you marry me. Super sekali, Pak. Coba katakan, will you marry me? Will you marry me? Good. Wanita ingin sesuatu yang mengkilat waktu Anda mengatakan itu, Pak. Terima kasih, super sekali. B, siapa yang memilih B? Saya milih yang B karena sikap yang baik itu mencakup penampilan yang baik, ya, penampilan yang baik, kemudian juga tegas gitu, Pak. Super sekali, Bapak punya nama. Oh iya, punya Pak. Ya. Nama Bapak siapa? Eko Pak, Dari mana Bapak? dari Bekasi Pak. Dari Bekasi. Dia bilang ya, sikap yang baik termasuk di dalamnya penampilan Penampilan yang baik. super sekali. Terus apa lagi, Pak? Ya, kemudian kesiapan ekonomi, jadi untuk menafkahi pasangan kita, Pak. Good. Super sekali. Berarti kalau begitu, kesejahteraan itu penting bagi keluarga. Ya, Penting sekali. penting. Potensi kesejahteraan atau memang sudah sejahtera? Dua-duanya bisa, Pak. Orang Bekasi memang pandai. Nah, kita berikan tepuk tangan dulu. Terima kasih banyak, Pak. Laki-laki itu pembuka jalan. Kalau di senapan ada dua pisir, laki-laki itu foresight, wanita itu hindsight, yang di belakang. Laki-laki selalu pembuka, oke, menghadapi keadaan baru, berani. Wanita harus menepatkan. Itu sebabnya sering wanita menasihati suaminya, jangan bicara begitu, nanti dia tersinggung. Pernah bilang gitu? Lalu suami bilang, kok popo, gitu. Tapi besok tidak diulangi. Berarti dia mendengarkan istrinya. Nah, laki-laki tidak menyukai yang rutin, wanita mengharuskan stabilitas. Wanita mengharuskan rutin. Lihat itu konfliknya. Laki-laki tidak suka yang rutin, wanita harus rutin, harus stabil. Nah, wanita tidak ingin meresikukan kehidupan anak-anak. Itu sebabnya dia menuntut laki-laki yang mampu. Nah, laki-lakinya ini protes kalau wanita tidak mau menerima dia apa adanya karena dia nggak ada apa-apanya. So, kalau begitu sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, betul, sebagai anak muda yuk mandiri secara finansial secepat mungkin. Cari apapun yang bisa dijual. Bukan punyanya orang tua. Berdaganglah, itu loh maksudnya, berdaganglah. Tahu orang-orang yang kaya selalu pikirannya kalau lihat apapun dia bilang apa? Ini bisa dijual. Betul. Itu yang menjadikan mereka kaya. Semudah mungkin begitu. Ini bisa dijual. Package, pasang di internet, di Instagram, laku. Lihat temannya, tengkorakmu bagus. Ya. Tengkorak masih dipakai, mau dijual. Oke. Ya, mudah-mudahan setelah ini kita menjadi pribadi yang damai, bahwa kita memang harus mampu, harus mandiri. Tidak boleh orang beriman menganggap miskin itu mulia, lalu minta-minta tolong dari orang tidak beriman. Kalau semua orang beriman cita-cita miskin, kapan agama ini ditegakkan oleh orang-orang gagah? Miskin is no good. Okay? Konspirasi ekonomi. Betul. Super sekali Pak Mario, kita break dulu sebentar, tapi setelah ini ada yang akan curhat langsung kepada Pak Mario. Dan Anda ingin tahu seperti apa curhatnya? Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Apakah Anda percaya bahwa seseorang yang lebih baik sedang disiapkan oleh Tuhan? Saya percaya karena dia bukan buat saya.
masih membahas mengenai jodoh ekspres. Ketika belum juga berjodoh, biasanya orang sudah mulai berdoa dengan segala cara. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Pak Mario, doa seperti apa Pak yang bisa kita panjatkan agar segera menemukan jodoh? Banyak sekali doa dari yang singkat sampai yang bersambung. Yuk kita baca doanya aneh nih. Yuk sambil kita analisa ya. Karena di dalam doa itu harus ada pengertian baik. Ya, Tuhanku yang maha mencintai. Kalau mencintai tidak mungkin merugikan kita. Oke, tidak mungkin kita dibuat menunggu lama dalam derita. Tidak mungkin. Oke, maha mencintai. Mohon sandingkanlah aku dengan laki-laki yang baik hati. Sebetulnya sampai di situ saja sudah cukup loh. Karena orang baik hati mungkin tidak kaya-kaya sekali tapi tidak mungkin miskin. Iya toh? Baik, rezekinya baik, hubungannya dengan orang lain baik, namanya baik, kesehatannya baik. Yang mencintaiku sepenuh hati, tidak ada simpanan kepada mantan-mantan. Ya toh? Tidak ada itu ingatan-ingatan mengenai cinta pertama, cinta monyet, nggak ada. Semua just for you. Yang jujur dan setia, itu tidak menelpon dari nggak tahu dari mana, bilang gua masih rapat gitu kan. Tapi di kafe lain nggak tahu di mana, membuat istrinya menunggu dia melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya. Tuh, yang menjadikanku satu-satunya. Bagaimana mungkin engkau berlaku adil apabila aku bukan satu-satunya bagimu? Coba pikirkan itu. Oh, tapi Rasulullah bisa. Itu Rasulullah. Kamu bukan apa-apanya. Yang tidak harus kaya sekarang. Ada kata apa yang paling penting di sekarang? Sih, sudah pandai toh. Bukan kayanya yang penting sekarang. Berarti apa nanti? Kaya, sih lihat dari itu. Kemudian tapi rajin belajar dan bekerja, karena itu syarat supaya nanti terjadi. Rajin belajar dan bekerja, dan baik dan lancar rezekinya yang menjadikan kebahagiaanku dan anak-anak sebagai tujuan suksesnya. Dia bilang aku tidak sukses kalau istri dan anak-anakku tidak bahagia. Kalau Anda ketemu laki-laki seperti ini, rawat ya. Pertahankan dengan seluruh kekuatanmu. Jauhkan dia dari wanita-wanita sesak napas itu. Itu. Terima kasih. Doa Aneng sudah, doa Mamat belum ya Pak? Doa yang laki-laki belum. Nanti kita bahas doa Mamat ya. Iya, nanti kita bahas doa Mamat. Tapi saya akan kasih kesempatan untuk Anda yang sedang menderita mungkin karena cinta, merasa tidak nyaman hatinya. Angkat tangan Anda, siapa yang akan naik bersama saya ke atas panggung? Silakan, Ibu dan laki-laki boleh satu lagi? Iya, Bapak. Yes, Bapak, silakan. Silakan. Kita berikan tepuk tangan. Bapak siapa namanya? Pak Andi, silakan naik. Ibu? Mas Adi. Handi. Ibu Veronica, silakan. Handi dan Mbak Veronica. Oke. Siapa yang lebih mendesak masalahnya, Pak? Pak Handi dulu ya. Saya pernah punya pengalaman. Pernah punya pengalaman atau punya pengalaman? Punya pengalaman. Punya pengalaman, oke. Iya. Ya, dulu saya mempunyai pasangan yang sudah berjanji sama saya untuk setia sampai sehidup semati. Itu pasangan menikah atau pacaran? Pacaran. Oh, pacaran. Mau sehidup semati. Iya. Ya, tetapi dia meninggalkan saya karena ada cowok lain yang materinya lebih banyak dari saya. Laki-laki yang satu ini bekerja di toko bahan bangunan? Bukan. Bukan. Mungkin dia mempunyai harta yang banyak dari orang tuanya. Orang tuanya yang lebih kaya. Iya, betul. Good. Terus Anda sakit hati? Sangat. Anda itu orang menderita kok ketawa. Dengar nggak dia jawabnya? Sangat. Harapan Anda apa, Pak Andi? Kalau harapan saya sih
nggak apa-apa dia sama yang lain. Walaupun hati saya sakit, tetapi saya buat pelajaran untuk kedepannya. Bagus sekali. Nah, wanita itu meninggalkan Anda untuk harta. Iya. Ya. Betul. Apakah itu wanita baik? Dulu menurut saya baik, tapi sekarang enggak. Oke, sekarang wanita itu salah nggak mencari laki-laki yang lebih mapan? Enggak juga sih. Karena kalau nanti Anda sukses, Anda ingin juga wanita yang terbaik tertarik kepada Anda. Iya, Iya, maunya begitu. maunya seperti itu. Maunya seperti itu Iya. ya. Nah, sekarang apa yang Bapak mau lakukan supaya nanti Bapak menjadi pribadi yang sukses? Saya akan rajin belajar dan ingin bekerja lebih giat lagi dari sebelumnya. Super sekali. Mulai kapan? Mulai sekarang. Wah. Sekarang saja dia itu sudah menyesal, Pak. Lihat Anda di sini, di TV ini, aduh bilang kalau aku sama dia aku masih di TV, gitu kan? Iya toh? Iya. Iya. Betul. Ya. So, sudah kelihatan niatnya untuk memperbaiki diri, karena memang if she's not for you, kalau dia tidak untuk Anda, dia akan dicabut, Pak, apapun alasannya. Entah itu karena laki-laki, karena apapun, tapi akan dicabut dari Anda kalau seseorang yang lebih baik disimpan untuk Anda. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda percaya bahwa seseorang yang lebih baik sedang disiapkan oleh Tuhan? Saya percaya karena dia bukan buat saya. Maksudnya yang tadi, Iya. Oke, sebentar. Bapak masih marah ini? Udah enggak. Sudah enggak ya? Udah enggak. Pak, berarti kalau begitu, insya Allah ini Tuhan menyiapkan seorang yang lebih baik untuk Anda ya? Amin. Amin. Karena Anda akan belajar dan bekerja keras. Betul. Jadi kelas Anda naik. Iya. Berarti wanita yang akan datang ini kelasnya Banyak. lebih Banyak. banyak. Iya, banyak. Betul ya, lihat ya, manusia itu hebat sekali, antara galau dan minder, terus yakin, begitu kan? Banyak, begitu? Kita doakan loh, betul ya, kita doakan supaya Tuhan menurunkan satu sinar yang menggagahkan Pak Handi. Iya toh Pak? Betul. Betul. Ya. Ya, lalu mencemerlangkan pikiran, menghebatkan kerja, menghebatkan rezekinya, lalu menjadikan pribadi yang lebih berkelas. Itu ya? Iya Pak. Amin. Kita Amin. berikan tepuk. Sebelum kita lanjutkan Pak Mario, tentunya Anda juga ingin tahu seperti apa curhatnya dari Ibu Veronica ya. Anda jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar, tapi setelah break Anda akan melihat langsung seperti apa curhatnya Ibu Veronica. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Metro TV, tentunya di Mario Teguh, Golden Ways. Menikah 2 kali. 2 kali. Sekarang usia berapa? Sekarang usia 25 tahun. Ekspres sekali. Terima kasih Anda terus menyaksikan MTGW di Metro TV Mario Teguh Golden Ways. Langsung saja kita mendengar bagaimana sekarang dengan curhatnya Ibu Veronica. Silakan Ibu. Terima kasih. Teman-teman yang super semuanya, saya pernah menikah 4 tahun yang lalu. Saat itu usia saya masih 20 tahun, tapi saat itu saya sudah kepala cabang di sebuah perusahaan multi level marketing.
Saat itu saya merasa bahwa memang kehidupan saya sudah sangat baik, secara karir juga sudah sangat baik, dan saya memutuskan apalagi yang mau saya cari dalam hidup kalau bukan jodoh. Akhirnya saya memutuskan untuk menikah. Terlalu cepat saya rasa karena saya menikah dengan seorang laki-laki yang memang cukup sukses. Laki-laki itu masih muda, 32 tahun, tapi yang saya alami adalah dia meninggalkan saya ketika saya baru menikah 5 bulan dalam kondisi kehamilan 4 bulan. Oh my God. Setelah meninggalkan saya dalam kondisi hamil 4 bulan, saya juga sudah tidak lagi diterima oleh keluarga. Keluarga besar membuang saya, sudah tidak mau menerima lagi keputusan itu, membuat malu keluarga karena saya anak perempuan satu-satunya. Dan akhirnya saya hidup sendiri, bukan dari nol tapi dari minus. Saya bertemu dengan seorang laki-laki. Laki-laki ini berjanji kepada saya bahwa dia akan menerima anak saya, mendampingi saya ketika saya melahirkan, dan menghidupi anak saya sampai anak saya dewasa menjadi imam yang baik untuk keluarga kami. Tapi pada akhirnya setelah menikah yang terjadi, saya tidak dinafkahi sepeser pun. Saya bekerja sendiri sampai anak saya besar. Tapi saya percaya bahwa Tuhan benar-benar hidup di dalam hidup saya, karena Tuhan menolong saya dengan mempertemukan saya dengan sebuah keluarga yang pada saat itu satu agama dengan saya. Dia menolong saya, membangkitkan kembali hidup saya. Dia bilang, pergilah, bangun dari mimpi buruk, tinggalkan laki-laki itu dan bangun hidup kamu yang baru. Dan dia yang merawat anak saya sampai sekarang. Jadi dari 4 tahun yang lalu, meskipun saya sudah menikah dengan 2 laki-laki, tapi saya menghidupi anak saya sendiri sampai detik ini. Dan saya merasa hidup saya jauh lebih baik. Menikah 2 kali. 2 kali. Sekarang usia berapa? Sekarang usia 25 tahun. Ekspres sekali. Tuh. Ibu Veronica mengumpulkan pengalaman dalam usia 25 tahun yang didapat oleh orang yang 50-an. Dan itu pun tidak banyak. So, apa nasihat Anda tentang orang yang tergesa-gesa menikah? Jawaban Tuhan bukan jawaban kita. Tuhan terkadang membungkus sebuah hadiah bukan dengan kain sutra, tapi juga dengan kertas koran. Jadi saya pikir, percayalah bahwa semuanya sudah dipersiapkan, tetapi penghitungan kita jauh daripada manajemen kasih Tuhan. Tapi kan Anda harus tetap memilih. Ya, saya harus tetap memilih. Itu yang mau saya pertanyakan dengan Pak Mario. Kalau ditanya saya ingin menikah lagi atau tidak, jawaban saya tidak. Tapi anak saya mengatakan, where is my daddy? Karena dari kecil dia tidak mendapatkan figur seorang ayah sama sekali. Pak Hadi, nasihatnya apa? Ya, nasihat saya mendingan nikah lagi. Supaya tidak salah pilih bagaimana? Ya cari yang benar-benar baik, dan saya yakin Tuhan akan memberikan kita jodoh yang baik. Kita? Dia aja. Oh, dia? Okay. Saya juga sama. So, Ibu Veronica, katanya nasihatnya begini, kalau pikiran Anda terlalu berisik dan membingungkan Anda, turn it off, dimatikan dulu, belajar dengar hati.
Kita terlalu banyak berpikir untung dan rugi. Padahal hati yang baik selalu untung. Jadi mungkin ibu terlalu banyak berpikir, menganalisa, atau merasa sudah mapan pada usia seperti itu pasti bukan hati, itu pasti pikiran yang yakin sekali dengan hitungan-hitungan empiris ke depan. So, dengarkan hati, karena hati baik mengenali orang baik, seperti bayi. Kalau Anda mau tes orang baik atau tidak, dekatkan ke bayi. Bayi menolak orang tidak baik. Betul. Dekatkan bayi. Nanti kalau dia senang, itu seperti semua bayi kalau lihat saya mesti. Yang sudah mulai bicara kalau ketemu saya bilang godewes, godewes. Golden ways. Ya, godewes. Nah, ibu kalau gitu, ibu damaikan karena begini. Satu, di hati ini harus ada yang mati sebelum sesuatu yang baru masuk. Oke? Anda tidak bisa move on kalau memaksa mencintai sesuatu yang sudah gone. You cannot move on if you continue loving something that is already gone. Damailah, kosongkan, izinkan hati Anda bebas menerima orang-orang baik yang baru. Berlaku juga untuk Anda. Ya. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Ibu Veronica cukup jelas, Mas Andi cukup jelas. Oke, kita break dulu sebentar, Anda jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali, pastikan Anda terus menyaksikan Metro TV, tentunya di Mario Teguh, Golden Ways. Nama, pangkat sebelum menikah menjadi murahan sekali ya. Murahan sekali. Karena dalam cinta, yang mencintai lebih penting dari apapun. Ya, Anda masih terus menyaksikan MTGW. Terima kasih, program ini mudah-mudahan bisa memberikan banyak sekali manfaat untuk Anda. Kita masih membicarakan mengenai Jodoh Express. Tadi sempat Pak Mario membacakan doa dari wanita. Kalau doa dari laki-lakinya seperti apa, Pak? Super, Mas Ibram. Yuk kita lihat sama-sama. Ini Mamat, pedagang supermarket keliling. Berarti dia positif sekali tentang yang dilakukannya. Orang lain bilang dia tukang sayur, tapi visi pribadinya supermarket. Betul, oke? So, dia berdoa begini, Tuhan yang maha sejahtera. Dia sebut, berdoalah dengan menyebut nama Tuhanmu, dan dia sebut nama yang sejahtera. Itu tujuan dari doanya. Oke, kemudian, aku mohon kepadaku agar engkau berkenan memberiku seorang istri. Kata pentingnya berkenan, berarti Tuhan berbahagia. Berarti untuk Tuhan berkenan, dia membahagiakan dulu dengan perilaku yang baik, baik kepada orang, rajin, memuliakan orang tua. Memberiku seorang istri yang cantik hatinya. Cantik hatinya, lihat, karena cantik wajah, bagi orang yang tidak mengendalikan nafsu makan, kecantikan itu cepat memudar, tapi lemak itu nempelnya lama. Seorang istri yang cantik hatinya, yang cintaku, lihat tuh, cintaku menjadikannya paling rupawan. Dia tidak rupawan, paling rupawan, tidak, cintaku. Yang menjadikannya dia tidak bisa ditukar bahkan oleh bidadari. Karena dia adalah bidadariku di sini. Aduh. Yang mencintai dan merawatku dalam kasih dan kesetiaan. Laki-laki itu ingin bebas, mengalahkan dunia, tapi harus ada wanita yang memberinya sarapan. Iya toh? Yang memastikan bajunya rapi, dan kalau dia luka-luka karena peperangan sehari ini, dia ingin pulang kepada wanita yang merawatnya. Tuh. Yang kusetiai. Berarti kesetiaan itu diniati. Kusetiai, berarti diputuskan untuk setia. Orangnya pantas disetiai atau tidak, tapi dia putuskan untuk setia. Sebagai yang satu-satunya sampai ke surga. Yang kusejahterakan dengan rezeki yang berlimpah darimu. Jadi kalau minta rezeki berlimpah itu alasannya Tuhanku untuk wanita ini. Lihat itu indahnya. Berarti yang penting siapa bagi laki-laki ini? Wanita itu.
Semua yang dilakukannya dan bahkan permintaannya itu karena wanita itu. Sekarang lihat orang, cintailah dia karena Tuhan. Karena Tuhan makanya dia jadi laki-laki sebaik ini. Kalau cari alasan mengapa Anda mencintai seseorang, karena Anda ingin menjadi orang sebaik ini. Itu. Amin. Super Pak Mario. Baik, sekarang kami akan mengajak Anda untuk melihat sebuah tayangan. Pak Mario mungkin bisa menceritakan tayangan seperti apa yang akan kita saksikan sebentar lagi. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kita mencari cinta ya. Dan tidak mendapatkannya dalam kehidupan yang panjang. Tapi ada orang yang dalam pernikahan yang pendek sekali menemukan cinta yang tidak ditemukan oleh orang yang hidup 120 tahun. So, yuk kita lihat bagaimana cinta ini penting bagi seorang laki-laki. Cintanya. Mudah-mudahan itu cinta kita juga. Silakan. แสงดาวหญิงสาวที่ควรจะมีความสุขที่สุดป่วยเป็นโรคลูคีเมียระยะสุดท้ายหมอบอกว่าเธอมีชีวิตอยู่ได้แค่60 วันเท่านั้นวันแรกที่เธอรู้เธอบอกเลิกกับศรัทธาชายหนุ่มที่เธอรักฉันบอกให้ออกไปในยามที่ชีวิตต้องเผชิญความยากลำบากสิ่งที่คนเราต้องการคืออะไรชายหนุ่มกลับมาหาเธออีกครั้งและขอเธอแต่งงานจะเป็นช่วงเวลาแสนสั้นที่เขาได้อยู่เคียงข้างเธอแต่นี่คือความรักและการดูแลที่ใครหลายคนมองหามาชั่วชีวิตมิใช่หรือ Bisa dibahas sedikit, Pak Mario? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kalau melihat indahnya ketulusan cinta seorang laki-laki seperti ini, pertimbangan kita mengenai uang, rumah, mobil, nama, pangkat sebelum menikah menjadi murahan sekali ya. Murahan sekali. Karena dalam cinta, yang mencintai lebih penting dari apapun. Lihat fokusnya, orang itu sedang melihat keindahan dirinya dalam mencintai. Tidak mensyaratkan kecantikan, keindahan suara, kekayaan, atau apapun. Just the beauty of loving. Keindahan dari mencintai. Itu. Super sekali Pak Mario. Masih ada satu segmen lagi kebersamaan kita dalam program ini. Anda pastikan tidak kemana-mana. Terus saksikan Metro TV karena kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Cuek, hati-hati ya. Waktu pacaran saja sudah cuek, apalagi menikah. Itu bapak makan disuruh goreng sendiri, ngerebus sendiri.
Di segmen terakhir saya akan memberikan kesempatan untuk sahabat super yang hadir di studio Metro TV untuk langsung bertanya kepada Pak Mario Teguh. Silakan. Siapa penanya berikutnya? Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Perkenalkan, nama saya Jajang Mulyana dari Bandung. Dari Bandung. Ada yang mengatakan bahwa wanita sangat pandai menyembunyikan perasaan hatinya. Baik perasaan cinta atau benci terhadap seorang laki-laki. Sehingga bagi laki-laki kesulitan untuk mendeteksi atau membaca apakah dia itu mencintainya atau tidak. Yang jadi pertanyaan, bisakah kita atau bagaimana caranya mengetahui seorang wanita akan menerima cinta ketika dinyatakan oleh seorang laki-laki? Apakah Pak Mario waktu melamar Ibu Lina sebelumnya sudah mengetahui bahwa Ibu Lina akan menerima Pak Mario? Itu saja, terima kasih. Laki-laki itu pandai tampil seperti mencintaimu padahal tidak. Wanita tampil seperti tidak peduli padahal dia sangat mencintaimu. Betul. Betul Pak. Kedua, wanita tidak suka menjelaskan maksudnya, tapi mengharuskan laki-laki mengerti. Itu Pak. Wanita sangat marah kepada laki-laki yang menyalahi janji cintanya, walaupun sang laki-laki belum menyatakan cinta. Wanita itu kalau tidak misterius, laki-laki namanya Pak. Wanita itu sangat misterius karena dia hidup di alam emosi Pak. Bapak di alam logika. Jadi Pak, bagaimana kalau kita kembali ke video tadi? Yang penting yang mencintai. Anda tidak terlalu berfokus kepada dia. Anda Pak yang datang kepadanya, I love you. Gitu toh? Lihat reaksinya. Kalau reaksinya biasa-biasa saja, cuek, hati-hati ya. Waktu pacaran saja sudah cuek, apalagi menikah. Itu Bapak makan disuruh goreng sendiri, ngerebus sendiri. So, pertama kali Bapak jadilah pribadi yang mudah ditemukan oleh wanita-wanita baik. Kalau Bapak baik, wanita yang baik-baik juga berebut Pak. Mereka berebut, itu pengalaman pribadi saya. Kenapa? Ini saya di rumah disiksa ini nanti. Nah. Oke, Bapak harus menjadi orang yang tidak menyatakan cinta pun menyatakan cinta. Jadilah orang yang demikian baik sampai Tuhan perintahkan semua malaikat menjagai Anda dari wanita-wanita palsu. Lalu menyimpan Anda untuk wanita yang terbaik. Itu. Tuhan menjaga dari wanita-wanita palsu lalu menyimpan dari wanita baik. Super sekali Pak Mario. Kita bisa masuk pada kesimpulan program ini Pak. Yes. Wanita. Wanita yang baik akan menjadikanmu laki-laki yang lebih baik. Itu Pak. Itu caranya. Kalau dia menjadikan kita laki-laki lebih baik, kita ingin, biasanya malas gitu kan, sekarang bangun pagi karena dia. Gitu. Biasanya Anda suudon, berprasangka buruk tentang rezeki, hari ini tidak. Anda langsung mencoba, jualan, laku nggak laku, pokoknya jualan karena dia. Itu wanita Anda Pak. See? Setiap laki-laki membutuhkan wanita yang mendorongnya untuk menjadi lebih hebat. Lihat itu, Mamat didorong mau kemana itu jatuh. Tapi setiap wanita hebat tidak puas laki-lakinya menjadi orang biasa. Itu sebabnya orang-orang yang marah tentang cewek matre, itu selalu laki-laki yang minder tentang potensi masa depannya. Matre positif itu oke. Matre negatif yang tidak boleh. Cuman bedanya sulit sekali kita temukan. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, di balik setiap laki-laki yang sukses selalu ada wanita yang lebih hebat lagi. Itu betul. Hidup ini memang sulit karena wanita. Tapi tanpa wanita tidak ada kehidupan. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Dan Anda yang sudah menyaksikan program ini,
Mudah-mudahan Anda segera menemukan cinta dan hidup dalam cinta yang membuat hati Anda merasa nyaman, dan damai, tenang, dan penuh kebahagiaan. Amin. Saya Hilbram Dunar, kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya tentunya di Mario Teguh Golden Way. Setelah saya menonton acara Golden Ways, saya menjadi termotivasi, penuh dengan percaya diri, dan lebih optimis menjalani hari-hari saya. Setelah menyaksikan acara Mario Teguh Golden Ways, saya lebih bisa dalam hal pelajaran cinta itu sepertinya lebih ada pengalaman gitu. Kesan saya setelah mengikuti Mario Teguh Golden Ways, hidup saya lebih berwarna dan saya bisa menemukan jodoh saya mungkin dengan ekspres gitu kan. Kesan-kesan saya di Golden Ways itu sangat bagus. Cinta itu emang keren banget dan Pak Mario itu keren, cool.